Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivriska Afrilia, absen 4 dari kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini, saya akan melakukan ujian praktik dari kelompok minat IPA. Adapun praktik yang akan saya lakukan, pertama, uji makanan untuk kimia. Yang kedua, uji makanan setelah dikunyah untuk biologi. Yang ketiga, membaca laporan untuk bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada menjawab pertanyaan untuk mata pelajaran fisika. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada mentega, lalu ada roti tawar, ada tempe rebus, ada kentang rebus, ada biskuit, ada mie rebus, ada pir, putih telur rebus, nasi, pisang, sendok, betadin, dan air untuk melarutkan. Pertama saya akan menghaluskan bahan-bahan yang ada dengan menggunakan sendok dan air. Tahap selanjutnya adalah menetesi satu persatu bahan makanan yang sudah dihaluskan menggunakan betadin. Yang pertama ada mentega, tiga tetes saja cukup. Tunggu dan amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing bahan makanan yang sudah ditetesi oleh betadin. Berikut adalah hasil dari percobaan yang telah saya lakukan. Yang pertama ada mentega. Warna mentega tidak berubah, yaitu kuning kecoklatan seperti warna betadin. Yang kedua ada roti tawar, warnanya berubah menjadi ungu kehitaman. Lalu ada tempe rebus, warnanya tetap kuning kecoklatan. Ada kentang rebus, warnanya ungu kehitaman. Ada biskuit yang berubah warna menjadi ungu kehitaman. Ada mie rebus yang berubah warna menjadi ungu kehitaman. Ada pir yang warnanya tetap menjadi kuning kecoklatan. Ada putih telur rebus yang warnanya tetap kuning kecoklatan. Nasi yang berubah warna menjadi ungu kehitaman. Yang terakhir ada pisang yang tetap berwarna kuning kecoklatan seperti warna betadin. Simpulan yang saya dapatkan dari percobaan ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan berubah warna menjadi ungu kehitaman setelah ditetesi betadin. Lalu bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat atau amilum tidak akan berubah warna, yaitu tetap kuning kecoklatan seperti warna betadin. Alasan mengapa warna makanan berubah saat ditetesi betadin adalah karena karbohidrat yang ada di dalam makanan bereaksi dengan zat-zat yang ada di dalam betadin, sehingga menampilkan warna ungu kehitaman. Selanjutnya saya akan membacakan laporan yang telah saya buat untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia dan juga kimia. Yang pertama ada judul percobaan. Judul percobaan saya adalah laporan ujian praktik uji bahan makanan menggunakan betadin atau iodin. Yang kedua ada landasan teori, itu manusia memerlukan zat makanan tertentu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, yang tentunya akan berguna menjadi sumber nutrisi dan energi bagi tubuh manusia. Manusia mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Manusia membutuhkan karbohidrat sebagai energi utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini dikarenakan pada karbohidrat terdapat gula sederhana seperti amilum, selulosa, dan glikogen yang merupakan sumber organik terbesar. Karbohidrat berasal dan disimpan dari tumbuhan. Karbohidrat sendiri digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu monosakarida atau karbohidrat yang tersusun dari satu gugusan gula, disakarida yaitu karbohidrat yang tersusun dari 2 gugusan gula, dan polisakarida yaitu karbohidrat yang tersusun lebih dari 3 gugusan gula. Amilum atau pati merupakan contoh dari karbohidrat polisakarida dan merupakan molekul kompleks yang tidak larut dalam air. Amilum terdiri dari 2 macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa memberikan sifat keras, sedangkan amilopektin memberikan sifat lengket. Saat di dalam tubuh manusia, amilum akan diubah menjadi glukosa sebagai cadangan energi. Lalu jika masuk ke dalam mulut, amilum akan diubah menjadi maltosa dengan bantuan air liur. Ini dikarenakan air liur terdapat enzim yang dapat memecah amilum. Untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, kita dapat melakukan uji coba sederhana dengan menggunakan betadin atau iodin.
Betadin sendiri mengandung povidon iodin sebagai bahan aktif utama. Saat betadin diteteskan pada makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat, maka akan terlihat reaksi seperti perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Semakin hitam warnanya, maka semakin tinggi kadar karbohidrat dalam makanan tersebut. Berlaku sebaliknya, jika tidak terjadi perubahan warna atau warnanya tetap kuning kecoklatan seperti warna betadin, maka makanan tersebut tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Yang ketiga ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam percobaan ini adalah: yang pertama, bagaimana cara mengetahui kandungan karbohidrat atau amilum dalam makanan. Yang kedua, bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga, perubahan warna seperti apakah yang terlihat jika makanan tersebut mengandung karbohidrat dan ditetesi iodin atau betadin. Yang keempat ada tujuan percobaan. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan kandungan karbohidrat pada beberapa makanan yang akan diuji menggunakan betadin atau iodin. Yang kelima ada hipotesis. Betadin memiliki zat tertentu yang dapat bereaksi dengan karbohidrat dengan menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman jika ditetesi pada makanan yang mengandung karbohidrat. Hipotesis saya pada awalnya, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada kentang rebus, nasi, roti, biskuit, dan mie rebus. Sedangkan putih telur, pisang, mentega, tempe rebus, dan pir tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Yang keenam, ada waktu dan tempat percobaan. Percobaan ini dilakukan pada hari dan tanggal Jumat 11 Februari 2022. Lalu waktunya jam 12.46 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya ada di Jalan Kebayoran Baru nomor 3. Yang ketujuh ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Alat yang pertama ada 10 buah gelas plastik kecil, lalu ada sendok dan gelas. Lalu kita lanjut ke bahan. Bahan pertama ada roti tawar. Yang kedua ada mie rebus. 3 ada tempe rebus. 4 ada pisang. 5 ada biskuit. 6 ada betadin atau iodin. 7 ada nasi. 8 ada pir, 9 ada mentega, 10 ada kentang rebus, 11 putih telur rebus, dan yang terakhir ada air. Yang ke-8, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rebus bahan makanan seperti kentang, tempe, dan putih telur, serta mie hingga matang. Yang ketiga, tempatkan bahan makanan dalam porsi kecil ke dalam gelas plastik kecil. Yang keempat, amati keadaan awal bahan makan tersebut sebelum ditetesi betadin. Yang kelima, haluskan setiap bahan makanan dengan air secukupnya dan sendok. Yang keenam, jika sudah halus, tetesi satu persatu bahan makanan dengan menggunakan betadin. Yang ketujuh, tunggu dan amati perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan. Yang ke-8, catat hasil akhir dari perubahan warna yang terlihat pada tabel hasil percobaan. Yang terakhir, analisislah hasil percobaan dan tuliskan ke dalam laporan. Lalu yang ke-9 ada data hasil percobaan. Berikut data hasil percobaan yang telah saya dapat dari percobaan yang tadi saya lakukan. Yang pertama ada roti tawar. Warna awal roti tawar adalah putih. Lalu setelah ditetesi betadin, warnanya menjadi ungu kehitaman. Yang kedua ada pir, awalnya berwarna putih. Lalu setelah ditetesi betadin, warnanya kuning kecoklatan. Yang ketiga ada tempe rebus. Awalnya berwarna putih, setelah ditetesi betadin warnanya menjadi kuning kecoklatan. Yang keempat ada mie rebus. Warna awalnya adalah kuning, setelah ditetesi betadin warnanya berubah menjadi ungu kehitaman. Yang kelima ada mentega. Warna awalnya kuning, setelah ditetesi betadin warnanya tetap menjadi kuning kecoklatan. Yang keenam ada nasi. Warna awalnya putih, setelah ditetesi betadin warnanya menjadi ungu kehitaman. Yang ketujuh ada pisang, yang warna awalnya kuning, lalu setelah ditetesi betadin warnanya menjadi kuning kecoklatan. Yang ke-8 ada biskuit, yang awalnya berwarna coklat, lalu setelah ditetesi betadin warnanya menjadi ungu kehitaman. Yang ke-9 ada kentang rebus, yang awalnya berwarna kuning, setelah ditetesi betadin menjadi ungu kehitaman. Yang 10 ada putih telur rebus, yang awalnya berwarna putih, lalu setelah ditetesi betadin warnanya tetap menjadi kuning kecoklatan. Bagian 10 ada analisis data. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa yang pertama, pada uji coba karbohidrat terdapat 2 warna dalam uji coba ini yang terlihat saat ditetesi betadin, yaitu ungu kehitaman dan kuning kecoklatan. Lalu, bahan makanan yang berubah warna menjadi ungu kehitaman menandakan makanan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum.
Sedangkan bahan makanan yang tidak berubah warna menjadi ungu kehitaman atau tetap berwarna kuning kecoklatan menandakan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Berikut analisis pada masing-masing bahan makanan. Ada roti tawar. Pada awalnya roti tawar berwarna putih, lalu setelah ditetesi berubah menjadi warna ungu kehitaman. Ini menandakan roti tawar mengandung karbohidrat. Yang kedua ada pir. Pir yang awalnya berwarna putih, setelah ditetesi warna betadin, warnanya tetap kuning kecoklatan. Ini menandakan pir tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Yang ketiga ada tempe rebus, yang awalnya berwarna putih, setelah ditetesi betadin, warnanya tetap menjadi kuning kecoklatan. Ini menandakan tempe rebus tidak mengandung karbohidrat. Yang keempat ada mie rebus, yang awalnya berwarna kuning, berubah menjadi ungu kehitaman. Ini menandakan mie rebus mengandung karbohidrat atau amilum. Yang kelima ada mentega, yang awalnya berwarna kuning tidak berubah menjadi ungu kehitaman atau tetap berwarna kuning kecoklatan. Ini menandakan mentega tidak mengandung karbohidrat. Yang keenam ada nasi. Nasi yang awalnya berwarna putih berubah menjadi ungu kehitaman. Ini menandakan nasi mengandung karbohidrat atau amilum. Yang ketujuh ada pisang. Pisang yang awalnya berwarna kuning tidak berubah warna menjadi ungu kehitaman, melainkan tetap berwarna kuning kecoklatan. Ini menandakan pisang tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Yang ke-8 ada biskuit. Biskuit yang awalnya berwarna coklat berubah warna menjadi ungu kehitaman ketika ditetesi betadin. Ini menandakan biskuit mengandung karbohidrat amilum. Yang ke-9 ada kentang rebus. Kentang rebus yang awalnya berwarna kuning lalu berubah menjadi ungu kehitaman. Ini menandakan kentang rebus mengandung karbohidrat atau amilum. Yang terakhir ada putih telur rebus, yang awalnya berwarna putih tidak berubah warna menjadi ungu kehitaman, melainkan tetap menjadi kuning kecoklatan. Ini menandakan putih telur rebus tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Bab ke-11 ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan yang sudah saya lakukan adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan berubah warna menjadi ungu atau biru kehitaman saat ditetesi betadin, seperti pada roti tawar, mie rebus, nasi, biskuit, dan kentang rebus. Bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat atau amilum jika ditetesi betadin tidak akan berubah warna. Warnanya tetap akan menjadi kuning kecoklatan, yaitu seperti pada pir, pisang, tempe rebus, mentega, dan putih telur rebus. Perubahan warna terjadi karena di dalam karbohidrat terdapat amilum yang akan bereaksi dengan iodin dalam betadin sehingga menghasilkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Ada saran? Sebelum melakukan percobaan uji bahan makanan, sebaiknya pastikan alat dicuci bersih. Bahan makanan yang mentah sebaiknya direbus dahulu seperti kentang, mie, dan tempe agar memudahkan proses penghalusan. Dan jangan lupa bersihkan alat dan bahan yang sudah digunakan dengan bersih. Yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil praktik biologi yang telah saya lakukan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari mata pelajaran fisika. Pertanyaan pertama untuk fisika. Untuk menghasilkan produk dalam fisika, penelitian dilakukan melalui proses ilmiah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah dan setiap langkah dalam metode ilmiah melibatkan penggunaan satu atau lebih kecakapan ilmiah. Jelaskan langkah-langkah utama dalam metode ilmiah. Jawabannya adalah metode ilmiah sendiri adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah ketika seseorang mempertanyakan fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua ada menyusun kerangka berpikir. Langkah ini adalah sebuah langkah ketika seseorang mengumpulkan berbagai informasi penting untuk memulai penelitian yang akan dilakukan. Langkah ini dilakukan dengan cara mencari karya ilmiah yang pernah membahas atau menyinggung fenomena tersebut sebagai referensi atau dasar teori. Yang ketiga ada menyusun hipotesis. Langkah ini adalah langkah menduga-duga perihal hasil akhir yang akan didapat setelah penelitian selesai, yang tentunya dugaan ini harus berlandaskan dari pengetahuan yang didapat dari referensi yang telah dibaca.
Hipotesis bisa saja sesuai dengan hasil akhir eksperimen maupun tidak sama sekali, sehingga kita tidak diharuskan menduga dengan benar. Yang keempat ada melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen adalah langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Dalam melakukan eksperimen, terdapat 3 variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel terikat. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang perubahannya disebabkan variabel bebas. Yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikondisikan untuk memastikan bahwa perubahan variabel terikat hanya disebabkan oleh variabel bebas. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada menganalisis data. Setelah melakukan eksperimen, kita akan mendapatkan data-data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Data terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu merupakan data yang terukur ataupun dapat diukur, seperti perubahan panjang, selisih temperatur, dan lain-lain. Yang kedua ada data kualitatif, adalah data yang tidak dapat atau mustahil diukur dengan alat yang ada, dan biasanya data kualitatif adalah data yang dapat diobservasi oleh panca indera manusia, seperti perubahan warna, perubahan tekstur, dan lain-lain. Yang keenam ada menarik kesimpulan. Setelah data-data diolah, maka kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat haruslah menjawab pertanyaan terkait fenomena yang diteliti, sekaligus membuktikan apakah hipotesis kita di awal itu benar atau tidak. Secara sederhana, kesimpulan yang dibuat haruslah menjadi jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan perihal fenomena yang terjadi. Yang ketujuh ada mengkomunikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian dikomunikasikan dengan cara lisan atau tulisan, dengan tujuan agar penelitian yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dapat juga dipublikasikan dengan dibuat dalam bentuk laporan ilmiah. Pertanyaan kedua, berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, kelompokkan kegiatan yang termasuk dalam langkah metode ilmiah. Jawabannya adalah, yang pertama, ada teori dasar. Teori dasar termasuk ke dalam langkah 2 metode ilmiah, yaitu menyusun kerangka berpikir. Teori dasar saya peroleh dari internet, buku pelajaran, dan juga guru biologi. Yang kedua ada rumusan masalah, yang termasuk ke dalam langkah pertama metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya buat, yang pertama ada bagaimana cara mengetahui kandungan karbohidrat dalam makanan. Yang kedua, bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga, perubahan warna seperti apakah yang terlihat jika makanan tersebut mengandung karbohidrat dan ditetesi betadin. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuan termasuk ke dalam langkah pertama metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah. Tujuan penelitian saya adalah untuk membuktikan kandungan karbohidrat pada bahan makanan yang akan diuji. Yang keempat ada hipotesis penelitian, yang termasuk ke dalam langkah 3 metode ilmiah, yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis dalam penelitian saya adalah bahan makanan yang diduga mengandung karbohidrat atau amilum dalam percobaan ini adalah kentang, nasi, roti, biskuit, dan mie. Sedangkan putih telur, pisang, tempe, mentega, dan pir tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Yang kelima, ada waktu dan tempat penelitian, yaitu yang termasuk ke dalam langkah 4 ilmiah, yaitu melakukan eksperimen. Hari tanggal saya melakukan percobaan ini adalah hari Jumat pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 12.46 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di Jalan Kebayoran Baru nomor 3. Yang keenam, ada alat dan bahan, yang termasuk ke dalam langkah 4 metode ilmiah, yaitu melakukan eksperimen. Yang ketujuh ada langkah kerja, termasuk ke dalam langkah keempat metode ilmiah, yaitu melakukan eksperimen. Yang kedelapan ada hasil penelitian, termasuk ke dalam langkah kelima metode ilmiah, yaitu menganalisis data. Yang kesembilan ada pembahasan, termasuk ke dalam langkah kelima metode ilmiah, yaitu menganalisis data. Yang ke-10 ada kesimpulan dan saran, termasuk ke dalam langkah ke-6 metode ilmiah, yaitu membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan ini adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan berubah warnanya menjadi warna ungu kehitaman saat ditetesi betadin atau iodin, seperti pada roti tawar, mie rebus, nasi, dan biskuit, dan juga kentang rebus. Pada percobaan di atas, bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat atau amilum jika ditetesi betadin tidak akan berubah warna atau warnanya tetap kuning kecoklatan, seperti pada pir, pisang, mentega, tempe rebus, dan putih telur rebus.
Perubahan warna terjadi karena di dalam karbohidrat terdapat amilum atau karbohidrat yang bereaksi dengan iodin dalam betadin sehingga menghasilkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Yang ke-11 adalah laporan uji bahan makanan yang saya buat ini termasuk ke dalam langkah ke-7 dalam metode ilmiah, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Saya mengkomunikasikan hasil penelitian saya dengan menulis laporan ilmiah, yaitu dengan media tulisan. Pertanyaan terakhir atau ketiga dalam pelajaran fisika adalah jelaskan 3 hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari keselamatan kerja pada percobaan kali ini. Jawabannya adalah yang pertama, betadin merupakan obat luar yang mana jika tertelan akan berbahaya. Dalam memakai betadin, kita harus berhati-hati agar tidak tertelan. Jika tertelan akan mengakibatkan diare, hipotensi, reaksi alergi, dan gangguan fungsi ginjal, dan lain-lain. Yang kedua, segera membuang bahan makanan yang telah digunakan. Pastikan semua hasil bahan uji makanan dibuang pada tempatnya untuk mencegah terkonsumsinya bahan-bahan makanan yang sudah dicampur oleh betadin, yang nantinya akan dapat menyebabkan keracunan atau gangguan sistem pencernaan. Yang terakhir, saat menggunakan pisau untuk memotong bahan, sebaiknya kita berhati-hati karena pisau adalah benda tajam yang mampu menimbulkan sayatan dan pendarahan. Sebelum memotong bahan, sebaiknya bahan direbus terlebih dahulu agar tidak susah saat dipotong. Merebus makanan yang keras dapat mempermudah kita untuk melakukan proses penghalusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.